Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi teman-teman. Nah, di kesempatan video kita kali ini kita nggak bahas cabai teman-teman ya. Kita bahas tanaman alpukat yang dulu kita pernah tanam ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian lihat video kurang lebih 1,5 tahun yang lalu, itu kita pernah tanam alpukat di lahan ini teman-teman ya. Dan untuk saat ini usia tanaman alpukatnya itu kurang lebih ya teman-teman ya, itu sekitar 18 bulan ya, sekitar 18 bulan teman-teman. Dan semenjak saya merantau tanam cabai ya di Tulang Bawang, itu kita jarang sekali menengok lahan ini teman-teman. Jadi setelah kita tanamin alpukat, kemudian dengan sama saudara ya, itu ditanamin jagung seperti ini teman-teman ya. Ini jagung manis. Ini kok pertumbuhan jagung manisnya kurang kurang memuaskan teman-teman ya. Oke, kita cek dulu tanaman alpukatnya di usia 18 bulan ya teman-teman. Nah, seperti ini tanaman alpukatnya teman-teman di usia 18 bulan ya. Nih, sudah sebesar ini ya. Ini sudah cukup besar kalau menurut saya teman-teman. Tapi nggak semuanya teman-teman ya. Jadi ada yang besar, ada juga yang masih kecil seperti ini teman-teman. 18 bulan nih. Nah seperti ini. Kemudian ada yang seperti ini ya. Ini usia 18 bulan. Terus yang ini. Kalau tajuknya teman-teman ya. Jadi tajuknya memang kita buat melebar, jadi seperti rencana awal kita ya. Jadi rencana awal kita itu tanaman alpukat ini tidak kita buat tinggi ya, tapi dia melebar ke kanan ke kiri. Jadi dia nanti bentuknya seperti mangkok terbalik ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Ini udah bener ya teman-teman ya untuk tajuknya. Dan kalau kita lihat bagian bawahnya teman-teman, dia bercabang banyak ya. Oke, kita spill bawahnya. Nah seperti ini bawahnya teman-teman. Nah, dia ke sana ke sini ya. Jadi nggak fokus ke atas dulu. Ini batang utamanya ya, itu yang ke atas itu ya. Tapi kita potong. Selanjutnya yang tumbuh itu tunas samping kanan kirinya seperti ini teman-teman. Nah ini kalau ada tunas di dalam seperti ini, seharusnya ini dibuang teman-teman ya. Kalau ada tunas di dalam sini, karena dia cabang tunas air yang nggak produktif. Jadi seharusnya dibuang kalau di bagian dalam ya. Sebagian ada yang mati juga teman-teman. Jadi di sini harusnya ada satu lagi ya. Tapi ini nggak ada, hilang. Kemungkinan mati ya teman-teman ya. Nah, terus ini juga masih nggak sebesar yang lain ya. Jadi ada yang sudah besar, ada yang masih kecil ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke sini. Nah ini udah lumayan ya, 1 tahun 18 bulan atau 1,5 tahun ya teman-teman ya. Itu seperti ini. Dan yang ini cukup besar juga ini teman-teman. Kalau menurut saya ini cukup besar. Kemudian kita ke sini. Nah ini yang paling besar teman-teman. Nah ini yang paling besar di antara yang lain ya. Tingginya sudah 2 meteran ya teman-teman ya, di usia 1,5 tahun. Kalau pemupukan dulu di awal-awal itu pernah kita lakukan pemupukan dengan NPK teman-teman. Tapi hanya beberapa kali, setelah itu tidak pernah kita pupuk lagi. Masih kecil. Ya udah lumayan sih teman-teman kalau untuk ukuran 1,5 tahun. Nah ini ada yang kecil sekali teman-teman. Ini kemungkinan sulaman ya, karena waktu itu saya juga pernah nyulam teman-teman ya, karena ada yang mati. Nah ini sama ini sulaman teman-teman. Kita lihat bagian bawah ya. Nah ini juga udah cukup besar teman-teman. Dan dari awal dulu teman-teman ya, ini tunasnya selalu kita buang ya. Bukan tunas, pucuk ya. Jadi pucuk bagian atas ini itu kita potes teman-teman. Nah seperti ini, itu selalu seperti ini ya ketika saya mengunjungi lahan ini. Jadi bagian ujung-ujungnya itu kita putes ya, biar tujuannya apa, agar tanaman itu tidak menjulang tinggi ya teman-teman ya, tapi pertumbuhannya ke samping.
Nah seperti ini teman. Jadi kita buang aja nih ujung-ujungnya teman-teman. Nah kita buang, tujuannya biar tunas di sini tuh besar ya, cabang-cabang gitu kan. Nah ini tunas yang mengarah ke atas seperti ini kita buang semua ya, semua di pucuk-pucuknya kita buang juga teman-teman, biar dia ngelebar ke kanan dan ke kiri. Nah contoh seperti ini teman-teman, ini kan ada tunas di bawah ini ya. Nah ini kita potong, sebenarnya dari sini motongnya teman-teman, harusnya pakai gunting ya, kita potong atasnya aja lah. Nih, ini juga, ini kan ada tunas-tunas seperti ini teman-teman. Nih banyak ya. Kalau ini nggak kita potong, tunas ini dia nggak akan besar teman-teman, susah besarnya. Jadi kita buang ujungnya ini teman-teman. Tujuannya hanya itu tadi, biar tunasnya besar. Contoh seperti ini. Ini juga dulunya sudah pernah kita potong teman-teman bagian sininya. Jadi dia tunas-tunas ininya membesar ya. Nah ini ada yang mati lagi nih di sini teman-teman, kosong. Ini hidup ya, masih kecil, belum seberapa besar. Jagungnya jarang-jarang teman-teman. Nah, jadi ini posisinya tumpang sela ya antara alpukat dan jagung. Ini tanam jagung udah beberapa kali teman-teman. Nah ini juga udah lumayan besar teman-teman. Terus kita ke bawah sini juga ya, ada yang besar sekali. Nah ini juga lumayan besar nih teman-teman ya. Nih dulu di sini itu ada tunas utama teman-teman ya, ini bekasnya kita potong. Setelah kita potong, dia tunas samping-samping ini membesar teman-teman ya, membesar seperti ini. Nah ini setelah membesar ini ujungnya bisa kita potong lagi teman-teman. Nah ini juga ya, kita potong lagi ujungnya. Ini juga kita potong. Tapi tergantung tujuan kalian teman-teman ya. Kalau kalian mau tanamannya yang tinggi ya jangan dibuang ini tunasnya. Tapi kalau kalian mau tanamannya itu megar ya, mayung gitu, ya kalian buang aja. Nah nih contoh nih, ini tunas kecil-kecil seperti ini teman-teman. Kalau ini kita buang ya, dia nanti akan membesar dan tumbuhnya ke kanan ke kiri teman-teman. Nah ini ujung kita buang juga seperti ini teman-teman. Tujuannya biar mekar ya. Nah seperti ini kan tanamannya mekar ya teman-teman ya, jadi ke kanan dan ke kiri. Pokoknya dia tumbuhnya itu makin menyamping semua ya, menyamping semua. Karena ini jaraknya itu 3 meter teman-teman ya, jadi antara tanaman yang ini dengan tanaman sebelahnya itu 3 meter. Jadi nanti akan kita tahan di sini teman-teman, 1,5 meter ya, antara tengah-tengah. Jadi dari sini itu hanya boleh sampai sini, dari sini hanya boleh sampai sini. Nanti kalau sudah bertemu itu kita potong ya, kita buang sana sini, kita buang. Dan mudah-mudahan di usia 2,5 tahun lah, mudah-mudahan ya, itu nanti sudah belajar berbuah teman-teman. Kalau ini masih 1,5 tahun ya, belum menunjukkan akan berbuah sih teman-teman ya. Kalau melihat usianya sih seharusnya memang belum. Tapi ya mungkin ada di beberapa lokasi atau milik teman-teman itu ada yang di usia sekian tuh udah berbuah, itu ada biasanya teman-teman. Mungkin karena bibitnya udah tua ya. Jadi ketika ditanam usia 1,5 tahun itu udah berbuah. Dan ini mudah-mudahan 1 tahun lagi insya Allah sudah berbuah. Oke ya, cukup sekian untuk update video alpukat. Kemarin ada yang minta ya untuk updatean alpukat. Semoga ilmu pangkas memangkasnya ini bermanfaat. Jangan lupa bagian ke teman-teman kalian yang lain, agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian ketahui. Dan jangan lupa tulis kritik, saran atau masukan di kolom komentar teman-teman, agar kita semua bisa belajar tentang budidaya alpukat. Oke, jangan lupa sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.